PKI Pengkhianat. pengkhianat ya, pengkhianatan oleh Partai Komunis Gerakan Indonesia. gerakan Kita belajar ini nanti di SMP sih ya, tapi kalau di SD juga ini sebagai pengetahuan. Jadi setiap tanggal 30 September kita selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana ada peristiwa pedih, berdarah, bersejarah. Bagaimana para pahlawan revolusi yang ada di mana? Kita udah pernah ke sana tahun kemarin. Kemana? TMII. Cirebon. TNI sama apa? Sama Linggarjati. Linggarjati. Oh berarti ikut nggak ya? Ke Lubang Buaya ikut nggak? Aku kalau Buaya enggak. Aku ikut. Lubang Buaya. Ikut Bapak, aku Pak ikut. Ikut Pak. Yang Ya. kepalanya teh. Yang dimasukin ke Ikut Pak, semut. ada ruang buaya Pak. Ya ada lubangnya, tapi bukan buayanya ya, ini namanya aja. Tapi untuk Ada museumnya Bapak. pakaian-pakaian pahlawan yang dibantai oleh Lupa ya di rumah. kemudian disilet, dibacok, ditembak, wah itu kejam sekali. Dan itu hanya contoh kecilnya saja. Padahal PKI kekejamannya lebih besar daripada itu. Jadi mereka membunuh hampir ratusan ribuan rakyat Indonesia yang tidak bersalah. Bapak tugaskan kalian untuk menonton ya G30 SPKI nanti malam. Ya, setiap tanggal 30 September di TV One. Ini sejarah ya. Kalau kalian suka nonton film tembak-tembak sampai kepala bucat atau ada yang gimana tuh ya di film-film barat. Kenapa ini film G30 SPKI nggak ada yang nonton? Aneh, padahal itu sejarah kita. Kapan Pak? Jam 8 atau jam setengah 9 di TV. Sekarang. Jam setengah 9 malam. Karena kejadiannya malam hari. Jadi disetel sesuai dengan situasi yang sama ketika peristiwa itu terjadi. Ini peristiwa sejarah, bukan peristiwa atau film action biasa ya. Ini memang benar-benar kejadian yang nyata gitu. Jadi tolong sekali lagi hari ini mari kita bacakan Al-Fatihah untuk pahlawan revolusi yang muslim ya khususnya, karena ada yang non muslim juga. Tapi mudah-mudahan arwah para syuhada yang benar-benar memperjuangkan negara ini berani mengorbankan nyawa mereka. Selain pahlawan revolusi, banyak juga pejuang-pejuang kita yang lain yang Islam, mudah-mudahan ditempatkan di tempat terbaik ya, di tenggorokan burung-burung yang sedang terbang di surga. Itu para syuhada tuh, jadi arwahnya ada di tembolok burung-burung yang sedang terbang di surga. Apa sayang? Mari kita bacakan Al-Fatihah bi barakati suratul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebentar ya. Wajib. Ding ding ding. Los dol.
Oke, baik, kita mulai hari ini dengan belajar matematika. Baru hadir berapa orang ini? 19. Aduh, gimana ini? Maunya tuh 30 bread semua tuh ya, tapi ya gitulah. Jadi ada Adit, Aira, Bilkis, Taskia, Auni, Dezan, Elna, Arisku, Humaira, Adli, Raffi. Raffi bisa, tadi lagi nunggu ya. Miranti, Rashid, Nisrina, Irei, Suraya, Wafa, Zahid. Ada 18 orang, Bapak screenshot dulu ya. Nah, ada 18 orang, screenshot dulu untuk jadi laporan ke orang tua. Sebentar, kita laporan dulu. Baru ada 18 orang yang hadir. Tolong yang belum. Miko lagi sakit. Ya. Tadi subuh katanya lagi muntah-muntah. Mudah-mudahan mah sehat ya. Baik, kita mulai. Kemana nih? Exit full screen. Pin video. Nah, ada yang masuk nih kan. Kalau diingetin baru. Ya, baik. Siapkan bukunya. Halaman berapa nih? Bukan ini, salah. Something Geo Enzo. Nah, ini ya. Nitro PDF. Oh, nitronya belum di-share. Sebentar. Bapak share dulu ya. Nitro PDF. Nah, nih matematika bangun ruang. Oke. Ada gambarnya ya, bangun ruang ya. Oke, bangun ruang. Silakan disiapkan bukunya. Baik, kita lihat bangun ruang. Pernahkah kamu mendengar nama Euclid? Nah, Euclid ini nama Yunani ya. Nah, Euclid adalah seorang matematikawan kuno. Dia berasal dari Alexandria. Nah, ini Mesir ya. Euclid, oh bukan, berarti salah Bapak. Harusnya dari Yunani, ternyata dari Alexandria, Mesir ya. Euclid menghasilkan sebuah karya monumental dalam bidang geometri, yaitu buku yang berjudul The Elements. Nah, ini berarti sedang membuat lingkaran, sudah ada jaka, sudah ada garis. Berarti peralatan matematik yang kita kenal sekarang itu bukan hal yang mudah ya, tapi sudah ada dari dulu. Sini sayang, bantuin. Buku The Elements menjadi buku teks sekolah waktu itu. Nah, buku The Elements terdiri atas 13 seri. Buku 1 sampai dengan buku 6 memuat konsep geometri dasar. Segitiga, segi empat, lingkaran, segi banyak. Yang kemarin kita bahas ya. Bangun datar, perbandingan, dan kesebangunan. Buku 7 sampai buku 10 memuat teori bilangan. Nanti di SMP buku 11 memuat tentang, nah ini geometri ruang yang berhubungan dengan geometri datar. Buku 12 memuat tentang konsep limas, kerucut, dan tabung. Wah, asik banget ya dia membuat banyak buku nih. Jadi ilmu yang kita pelajari saat ini adalah hasil dari pemikiran beliau semasa ini ya, main 3D nih. Semasa dulu tahun 200 sebelum Masehi, itu berarti dekat-dekat ke Nabi Isa ya. Nabi Muhammad saja abad ke-7 kan ya. Nah, kita Euclid ini abad ke-2 ya, abad ke-200. Nah, berarti sebelum Nabi Muhammad itu Euclid sudah menemukan ini ya. Nah, baik, kita lihat pengertian dan sifat-sifat prisma.
Dan orang Arab sebetulnya mereka belajar ke Alexandria, Mesir, ya sahabat-sahabat Nabi, dan mempelajari matematika ini, mengembangkannya sehingga menjadi seperti ini. Oke, lihat bukunya halaman 76. Nah, sekarang kita belajar hal yang baru, prisma. Kemarin kita sudah belajar kubus dan balok. Nah, sekarang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi atau bidang sejajar, serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, jadi dua sisi atau bidang sejajar. Jadi bidang sejajar itu kalau kita lihat di sini, bentar, kita lihat Gioenzo. Nah, ini kelihatan ya Gioenzo-nya. Lihat. Nah, kalau lihat di sini ada prisma. Prisma apa nih? Lihat. Apa namanya nih? Prisma apa? Tolong dong, namain. Prisma Segitiga. Oke. Segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena bawahnya. Alasnya segitiga. Bagus. Karena alasnya segitiga. Coba alasnya apa? Alasnya apa nih? Dihubungkan oleh titik-titik huruf apa? Alasnya A, A, B, C. B, C. Oke. Tutup alasnya, tutupnya coba. Tutupnya apa? D. Oke. Nah, sekarang ini siapa yang resep? Tolong dong di dulu. Bapak atau ya yang ngeresek tolong. Kasihan. Nah, ini tutupnya DF. Kemudian ada sisi-sisinya. Nah, sisi-sisi yang nempelnya. Nah, jadi sisinya Oke. A, B, D, E. Nah, kelihatan kan ya ada sisinya A, B, D, E. Kemudian B, C, E, F. Nah, kemudian A, C, D. D, F. Bayang nggak? Bayang nggak nih? Enggak ya. Nah, kalau nggak kebayang memang harus dibayangkan dengan model 3 dimensi ini ya. Baik, kita lihat coba 3D shape-nya ada nggak di sini? Prisma enggak ada nih. Coba kalau kita lihat di sini reality. Wah, susah nih nyarinya di sini mah. Jadi kalau misalnya kita dilihat secara 3D ya, 3 dimensi ini diputar-putar ya. Oke, ini kan 5 segitiga nih. Nah, puterin kan kayak begini dulu. Sama ya. Tuh. A, B, E, D. Kemudian nah diputar. Tuh, ini sisi kedua. Ini sisi ketiga. Supaya lebih jelas kita kasih warna. Nah, jadi ada berapa sisinya berarti 5 segitiga? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, jadi ini jumlah sisinya ada 5. Di sini ada alas ABC tutup DF, sisi yang tegaknya 3. Berarti ada 5. Ada berapa titik sudut? Hitung. Halo? Hitung. 1, 2, 6. Oke. 6 ya. 4, 5, 6. Jadi di sini titik sudutnya ada 6. Kita tulis dulu supaya mudah mengerti. Kemudian rusuk coba. Berapa rusuknya? Rusuknya ada berapa? Coba. 1, yang ini ya. 2, 3. Nah, kemudian 4, 5, 6, bawah 7, 8, 9 ya. Nah, ini jadi harus diputar-putar.
Kalau kalian kan di otak ya muternya. Kalau misalnya pakai software ini, kalian bisa memutar sendiri nih. Sok silakan siapa yang mau nih softwarenya Bapak kasih gratis. Nggak bayar ini, gratis semua ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rusuknya ada 9 ya. Nah, jadi rusuknya 9. Kalau kemarin kan kubus ada berapa sisinya? Halo? Hey, 6, 6. Ada berapa rusuknya? 12, Oke, ada berapa titik sudutnya? 8, Ya, betul. Nah, kubus dan balok pasti sama. Nah, kalau prisma beda. Nah, yang ini kan kubus ya. Ini kan balok. Nah, ini balok tuh sebetulnya sama dengan siapa ini? Tolong dong. Kenapa pada Oh, Irei. Kenapa Irei? Lagi Enggak, mute Bapak. apa gitu? Kenapa kotor? Kotor itunya? Enggak, Bapak. Bukan aku. Oh, bukan. Oke. Tolong yang lagi niup atau lagi menggerakkan. Biasanya lagi gerakin HP ya. Ha-ha. Oke, balok ini sama ya. Jadi prisma sebetulnya balok juga sama. Pak, nah agak ada suaranya, Pak. Bapak Ad- suaranya hilang. Benar kali lah. Dejan artinya kata apa? Sebentar, bisik ke mute. 1, 2, ada? Ada. 1, 2, ada? Oke, ada ya. Nah, jadi balok ini sebetulnya sama. Prisma, interaction connection unstable. Nggak apa-apa lah. Soalnya Bapak rekam ini ya. Jadi ya wayah nalah ke bawah ya. Jadi balok prisma segi 4. Baik, alasnya ini A, B, C, D. Nah, tutupnya tolong. Apa tuh tutupnya? E, F, D, F, H. oke. E, F, G, H. Sisi tegak. Sisi tegaknya apa aja? Yang depan dulu. A, B, A, C, D, B, A, B, F, E, ya. Kemudian yang sisi pinggir sebelah kanan B, C, A, F, B, G. Kemudian yang belakang D, C, G, H. Terakhir sisi paling kiri A, D, E, H. Untuk ngasih nama harus berurutan dari A sampai Z. Jangan sembarangan. Misalnya G, H, F, E. Nggak boleh. Harus berurutan. E, F, G, H. Kemudian ada A, D, E, H. Berurutan. Nggak boleh H, E, D, E. Apalagi disingkat jadi HD gitu. Nggak boleh. Ini jadi kalau ngasih nama harus berurutan ya. Berurutan abjadnya. Ngasih nama sisi-sisi tegak ya. Nah, udah tadi dijawab, titik sudut ada 8, kemudian rusuknya 12 sama dengan balok ya. Baik, kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke PDF-nya. Nah, jadi di sini kita lihat, nah ini sudah ya dijelasin udah. Nah, prisma yang rusuk tegaknya tegak lurus pada sisi alasnya disebut prisma tegak. Nah, sisi alasnya berbentuk segi banyak. Nah, segi 4, segi 5, segi 6. Nah, itu jadi nama prisma itu disesuaikan dengan bentuk dari segi yang dibentuk oleh prisma itu sendiri ya. Nah, ini misalnya ini. Amatilah gambar berikut. Sudah. Isi bareng-bareng. Rusuknya berapa tadi teh? Lupa lagi. Berapa rusuknya ini? Lupa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Oke, sisi-sisinya ada berapa ini? Barang-barang isinya? 1, 2, 3. Berapa sisinya? 3.
1, 2, 3, 5. 5. Oke, titik sudutnya ada berapa? Tuh, 2. Ini titik sudut 6. Ya. Jadi titik sudutnya ada 6. Oke. Dengan mengamati bangun ruang prisma tegak. Udah tadi. Banyak sisi tegak ada 3 ya. Jumlah sisi udah tadi ada 5. Jumlah rusuk udah tadi ada 9. 9. Sekarang ini apa namanya? Prisma Prisma segi tegak 4. ya, atau balok. Isi bareng-bareng. Sisi tegaknya berapa nih? 4. 4. Jumlah sisi seluruhnya 6. 6. Jumlah rusuk udah tadi 12. 12. Oke, sekarang ini prisma segi apa nih? Segi 5. Oke, segi 5. Nah, ini mungkin rada kesulitan nih. Kita lihat lagi di GeoEnzo ya. Nah, ini lihat di prisma segi 6. Kita hapus dulu ya, nggak apa-apa. Nah, prisma segi 6. Mana? Segi 6, segi 5 itu. Maaf. 5. Segi 5, sorry. Segi 5. Nah, ini. Kelihatan nggak? Up. Ini. Sebentar. Di zoom-nya. Oh, enggak kelihatan. Oke, sebentar ya, close dulu. Ini. Oke, prisma segi 5. Kelihatan ya? Nah, ini. Prisma segi 5. Berat tuh. Ceret. Nah, ada berapa sisi tegaknya? Coba hitung bareng-bareng. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, 5 ya. Kan sisi tegak. Sisi tegaknya berarti 5. 5. Nah, jadi tulis dulu. Nah, sisi tegaknya itu ada 5 ya. Nah, sisi tegak. Kemudian sisi seluruhnya ya. Jumlah sisi, sorry. Jumlah sisinya sekarang berarti 5 tambah atas dan bawah. 7. 7. Oke. Kemudian alhamdulillah. Kemudian rusuknya ada berapa tuh? Bisa kebayang nggak? 15. Kita hitung nih, pakai ini aja. 1, 2, 3, 4. Aduh, kebayang nih. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa dihilangin nih kan? Coba ulangi. 15. Hilangin ya supaya mudah nih. Bener. 1, 2, 3, 4. Gimana? Coba sambil dihilangin ya. 1. Gimana nih tadi teh? Gimana sih tadi teh? Ngilangin teh? Gimana? Nah tadi teh jol hilang. 1, 2, 3. Itu 3 hilang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 15. Nah, jadi jumlah rusuknya 15. Supaya yakin coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ya, betul. Jadi jumlah rusuknya 15 ya. Nah, kita isi di tabel. Coba isi di tabel. Prisma segi 5. Banyak sisi tegaknya 5. Jumlah sisinya berapa nih? 7. Jumlah rusuknya 15. Oke, ini
Prisma segi apa nih? 6. Oh, lagi. Banyak sisi tegaknya, ada berapa? Yang bisa langsung jawab, silakan. 6. Betul. Terus banyak jumlah sisi, berarti 6 tambah 2. Berapa? 8. Ya, jumlah rusuknya 18. 18. Nah, jadi bisa pakai rumus nih. Jadi prisma segi N, ini sisinya N, terus ini N ditambah berapa tadi? 2. Oke, itu isi bareng-bareng. Kemudian ini jumlah rusuk N kali 3. ditambah N tambah berapa nih? Kali 3. Tambah atau dikali? Nah, kali 3. Ya, jadi ini rumusnya. Nggak usah bingung ya. Jadi prisma segi berapapun kita tidak usah menghitung, dengan rumus ini kita bisa menentukan. Contoh, prisma segi 9. Oke, jumlah sisi tegak berapa? 9. Jumlah sisi seluruhnya. 11. Oke, tambah 2 kan ya? 9 tambah 2, 11. Jumlah rusuk. 27. Oke, itu nggak usah bingung lagi. Kalau sudah punya rumus ini. Nah, N plus 2, N kali 3. Oke, jadi kesimpulan apa yang kamu peroleh? Jenis prisma ditentukan berdasarkan bentuk alas atau alas, ya, alas atau tutupnya ya. Jumlah rusuk selalu lebih banyak dari jumlah sisi. Oke, sisinya bagus. Nah, di sini jenis-jenis prisma didasarkan pada bentuk sisi alas atau sisi tegak. Sisi alas berbentuk segitiga disebut udah segitiga, udah ya. Prisma segitiga, sifat-sifatnya alasnya bentuk segitiga sama dua-duanya ya. Nah, ini mah udah dibahas. Ini juga sama, udah dibahas tadi ya. Jadi kalau prisma segi 5, alasnya segi 5, atas bawah, sisinya ada berapa, rusuknya ada bawah, titik sudutnya, nah diperjelas di sini. Oke, beres. Sekarang tabung, coba kamu amati model bangun tabung yang terdapat di sekolahmu. Ini 78, ini 7. OS, nggak ada. Nggak di scan, lupa nih. Ke lewat kayaknya ya. Ini halaman 78 langsung ke 79 ya. Tapi nggak dibahas kok. Nanti aja deh itu mah. Tabung mah nanti aja ya. Karena nggak ada di pertanyaan halaman 80. Kita langsung aja ke limas. Nah, ke limas bawah nih. Yang halaman 80. Apa bedanya tabung dan limas? Apa bedanya prisma dan limas? Kalau limas dia atasnya nggak ada. Jadi langsung menguncup nih, langsung menguncup ke atas. Membentuk piramid ya. Nah, kalau kita lihat di Geoenzo limas tuh nah, seperti ini. Nah, ini limas apa nih? Limas segi lihat bawahnya. Betul. Berarti ini limas segi 3. Kemudian limas yang lain, ini hapus dulu supaya mudah. Nah, kalau ini limas apa nih? Limas apa ini? Tolong. Limas segi 3. Segi 4. Segi 4. Betul. Karena bentuknya segi Oh, benar. 4 bawahnya. Awas. Nah, ini Oh, ya, limas benar. segi 4 ya. Ini limas segi 3 karena bentuk alasnya segitiga. Kalau ini limas apa nih? Coba cek. Wah, lebih banyak nih. Limas apa ini? Segi 5. 5, bagus. Bisa segi 5, segi 8, segi 10 ya, suka-sukanya.
yang buat bangun datar saja ya. Nah, yang harus kita lakukan sama seperti tadi sebetulnya ya. Jadi mengidentifikasi ini. Kalau misalnya prisma tuh ada alas, ada tutup. Kalau di prisma, maaf, aduh bolak-balik aja ya nih. Jadi kalau prisma ada alas dan ada tutup. Kalau limas dia punya titik puncak. Jadi kalau misalnya kita buat A, B, C, di sini D, berarti di sini E. Titik puncaknya apa? Bagus. Angka 3. Nah, kemudian sisinya coba ada apa aja sisinya? Sisi tegaknya. Sisi alas kan? A, B, C, D. Nah, sekarang sisi tegaknya coba. Sisi tegaknya ada apa aja? B, C. Ke atas langsung. B, C. E. Kemudian C, D. Salah. Kemudian A, D. Satu lagi. A, B, E. Oke. Jadi ini ya, bayang nih. Jadi ada berapa sisi ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi semuanya ada 5 sisi. Sekarang rusuknya coba. Rusuknya hitung. Rusuknya hitung coba. Supaya mudah kita pakai ini aja. Yang 5 segi 4 ya, sorry. 5, 1, 2, 3. 8. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Halo? 8. Iya. 8. Kayaknya ya. Oh iya. Ada nggak di buku? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Saya jelasin aja di sini. Jadi 5 segi 4. Nah, ini keterangannya. Nah, sekarang coba 5 segi 3 yang sesuai di buku. Ganti namanya bosen ABCD terus. K, L, M, dan N. Titik puncaknya apa? N. N. Alasnya apa? K, L, A, M. B, kan A, K, L, M. Baik, sekarang sisi tegaknya berapa? Apa aja? K, L. Langsung ke atas. Ya. Berarti ada berapa sisi seluruhnya nih? Ada berapa sisi seluruhnya? 1, 2, 3. Oke, ada 4. Ada berapa rusuknya nih? Ada berapa rusuknya? Kita pakai model 6. 6. Cek dulu, Cing. Bisa salah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. 6. Betul, bagus ya. Jadi rusuknya ada 6. Kalau di sekolah kita punya model langsung 3D-nya ya. Kalau nggak salah udah pernah diperlihatkan sama Bu Neng dulu. Pas waktu di Bu Siti ya di kelas 5 dulu. Ini baru masuk lagi. Oke, kita lihat ini sudah Quran ini. Kita balik lagi dan tugas. Oke, tugasnya halaman 80 tuh. 80, 81 sama kayak tadi, tidak menghitung, cuma menentukan saja. Mana sisi alas, sisi tegak. Coba dituliskan ABCD-nya yang jelas ya, tidak boleh sembarangan. Ya, baik, itu saja hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri nih? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Berarti ngerti semua ya, alhamdulillah. Tuh 24 lagi. Pada kemana nih 6 orang lagi?
Baik, tolong nyalakan kameranya. Kita mau absen dulu. Kita mau absen dulu nih yang sampai akhir hadir. Jadi benar-benar ada di Zoom. Tolong nyalakan kameranya, kemudian dikasih aplaus atau tanda jempol. Oke, Bapak print screen untuk laporan ke orang tua kalian yang hadir siapa aja supaya menjadi perhatian buat semua. Arisku, Elna, Zahid, nyalain kameranya dong. Rashid, Dezan, Adit. Adit, nyalain kameranya nih. Takutnya lagi pada main game nih ya, nggak pada belajar. Oke, Dezan, Rashid, oke, udah ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya di sesi pertama ini. Nanti kita ketemu jam 9 ya. Ketemu jam 9 aja langsung. Jadi tolong usahakan 1 jam ini dari mulai jam 8 sampai jam 9 tugasnya selesai. Jadi kita jam 9 langsung tematik kedua ya, tematik C ya, tematik C. Sehingga kita bisa efektif waktunya, tidak dilama-lamain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.